Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juswana Safitri, Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang apa sih tujuan public relation. Nah, banyak pengertian menyebutkan bahwa public relation atau humas merupakan proses interaksi antara organisasi dengan masyarakat dalam menciptakan opini publik, menanamkan pengertian, memberikan perspektif, menumbuhkan motivasi, dan menciptakan partisipasi publik. Proses ini memiliki tujuan untuk saling menguntungkan, menanamkan keinginan baik, pengertian dan kepercayaan untuk saling sehingga muncul citra yang baik dari publik termasuk organisasi atau perusahaan. Sebelum kita mengetahui apakah benar public relation dan humas itu sama atau berbeda, terlebih dahulu kita tahu apa sih public relation. Nah, sementara itu definisi dari public relation menurut para pakar komunikasi diantaranya, menurut Bertrand R. Canfile, public relation adalah sebuah fungsi manajemen yang bertugas mengevaluasi sikap publik, mengidentifikasi kebijakan maupun aturan seseorang ataupun lembaga untuk kepentingan publik, melaksanakan sebuah program atau kegiatan untuk mendapatkan pengertian dan penerimaan publik. Nah, selanjutnya menurut Jesse Seidel, public relation ini adalah sebuah proses yang kontinu dari perusahaan manajemen guna mendapatkan itikat baik dan pengertian dari konsumen, pegawai, ataupun publik. Hal ini dilakukan dengan cara mengadakan analisa dan perbaikan pada diri sendiri ataupun mengadakan pertanyaan kepada publik. Dan menurut Howard Bonham, public relation ini adalah sebuah seni untuk menciptakan pengertian publik yang lebih baik serta bisa memperdalam kepercayaan publik kepada seseorang ataupun pada sebuah lembaga atau perusahaan. Nah, perbedaan humas dan public relation. Pada public relation bagi individu, tiap-tiap orang public relation ini bermanfaat untuk membuat citra dari orang itu hingga dia dapat mengenal dirinya sebenarnya dan bagaimana posisinya. Dengan demikian, ia dapat jalani relasi dengan sesama dan membuat wadah saling percaya. Sedangkan public relation untuk organisasi. Public relation ini bermanfaat untuk membuat citra perusahaan. Di samping itu, citra perusahaan ini berada pada anggota atau pegawainya. Bila tiap orang sanggup menjaga citra masing-masing, karena itu sebuah perusahaan akan mudah untuk bekerja bersama dengan perusahaan lain. Sedangkan humas, dari segi komunikator, humas adalah orang yang menjadi komunikator langsung atau mungkin tidak, dapat lewat media cetak atau elektronik. Dalam masalah ini, pekerjaannya adalah menyampaikan pesan yang diberi oleh pihak perusahaan ke publik. Terus, humas adalah pembina relasi. Relasi yang ditujukan di sini yaitu hubungan perusahaan dengan publik atau dengan perusahaan dengan pegawai secara intern. Tujuan dari ini ialah supaya masih terjaganya hubungan baik hingga dapat membuat pemahaman, support, keyakinan, dan toleransi. Maka dari penjelasan di atas, dapat kita simpulkan bahwa humas mempunyai ruang lingkup yang terbatas, sedangkan PR ruang lingkupnya luas. Dalam sebuah lembaga, peran humas hanya sebagai pembantu yang bertanggung jawab dalam menjawab peristiwa yang terjadi dalam lembaganya, sehingga menyebabkan timbulnya keresahan masyarakat atas lembaganya. Hal ini menyebabkan tidak adanya ruang khusus bagi humas untuk berkembang. Tugasnya hanya untuk menyampaikan pesan kepada masyarakat. Sedangkan PR sangat berperan aktif baik urusan intern maupun urusan ekstern, yakni untuk membantu relasi dengan masyarakat luas. Jadi dia mempunyai ruang gerak yang luas yang akan membantu berkembangnya PR. Tetapi di samping adanya perbedaan antara humas dengan PR, memang ada satu persamaan antara humas dan PR, yakni sama-sama membangun komunikasi dua arah antara masyarakat dan suatu lembaga. Tujuan public relation. Menurut
Dadan Jajah, tujuan dari adanya public relation dibagi berdasarkan kegiatannya. Adapun pembagian dari kegiatan public relation yaitu internal public relation dan external public relation. Tujuan public relation berdasarkan kegiatan internal relation yaitu mencakup yang pertama, mengadakan suatu penelitian terhadap sikap tingkah laku dan opini publik terhadap perusahaan, terutama sekali ditujukan kepada kebijaksanaan perusahaan yang sedang dijalankan. Terus yang kedua itu mengadakan suatu analisa dan perbaikan terhadap kebijaksanaan yang sedang dijalankan guna mencapai tujuan yang ditetapkan perusahaan dengan tidak melupakan kepentingan publik. Selanjutnya yang ketiga, memberikan penerangan kepada publik real mengenai suatu kebijaksanaan perusahaan yang bersifat objektif serta menyangkut kepada berbagai aktivitas rutin perusahaan. Juga menjelaskan mengenai perkembangan perusahaan tersebut, di mana pada tahap selanjutnya diharapkan publik karyawan tetap well informed. Terus yang keempat, merencanakan bagi penyusunan suatu staff yang efektif bagi penugasan yang bersifat internal public relation dalam perusahaan. Nah, berdasarkan uraian tersebut bahwa dalam mencapai tujuan yang diinginkan, seorang pimpinan harus selalu berorientasi kepada kepentingan publik. Seorang public relation pun harus bersifat objektif agar publik tetap mau menerima kebijakan perusahaan dengan sikap terbuka. Nah, selanjutnya tujuan dari public relation berdasarkan kegiatan external relation. Dimaksudkan di sini untuk mendapatkan dukungan dari publik. Secara praktis, tujuan dari external public relation yaitu menyelenggarakan komunikasi yang efektif di mana mempunyai sifat informatif dan persuasif. Nah, hal ini dimaksudkan guna memperoleh dukungan publik ataupun juga merubah pendapat publik sesuai dengan yang diinginkan oleh komunikator. Mengenai istilah informatif itu sendiri, dalam kegiatan komunikasinya dimaksudkan agar seorang petugas public relation harus dapat menumbuhkan pengertian yang jelas terhadap pesan komunikasi yang disampaikan itu kepada publik. Nah, menurut Franz Jeffens, mendefinisikan dari sekian banyak hal yang dapat dijadikan tujuan public relation sebuah perusahaan, beberapa diantaranya pokok adalah: yang pertama, untuk mengubah citra umum di mata khalayak atau masyarakat sehubungan dengan adanya kegiatan-kegiatan baru yang dilakukan oleh perusahaan. Kedua, untuk meningkatkan bobot kualitas calon pegawai. Yang ketiga, untuk menyebarluaskan suatu cerita sukses yang telah dicapai oleh perusahaan kepada masyarakat dalam rangka mendapatkan pengakuan. Yang keempat, untuk memperkenalkan perusahaan kepada masyarakat luas serta membuka pasar-pasar baru. Yang kelima, untuk mempersiapkan dan mengkondisikan masyarakat bursa saham atau rencana perusahaan untuk menerbitkan saham baru atas saham tambahan. Terus yang keenam, untuk memperbaiki hubungan antara perusahaan itu dengan khalayak atau masyarakatnya sehubungan dengan telah terjadinya suatu peristiwa yang mengakibatkan kecaman, kesangsian, atau salah paham di kalangan khalayak atau masyarakat terhadap niat baik di perusahaan. Terus yang ketujuh, untuk mendidik para pengguna atau konsumen agar mereka lebih efektif dan mengerti dalam memanfaatkan produk-produk perusahaan. Yang kedelapan, untuk meyakinkan khalayak bahwasanya perusahaan mampu bertahan atau bangkit kembali setelah terjadinya suatu krisis. Selanjutnya yang ke-9, untuk meningkatkan kemampuan dan ketahanan perusahaan dalam menghadapi risiko pengambil alihan atau take over oleh pihak-pihak lain. Terus ke-10, untuk menciptakan identitas perusahaan yang baru. 11, untuk menyebarluaskan informasi mengenai aktivitas dan partisipasi para pimpinan perusahaan organisasi dalam kehidupan sosial sehari-hari. Terus yang ke-12, untuk mendukung keterlibatan suatu perusahaan sebagai sponsor suatu acara. Selanjutnya, yang ke-13, untuk memastikan bahwasannya para politisi benar-benar memahami kegiatan-kegiatan atau produk perusahaan yang positif agar perusahaan yang bersangkutan terhindar dari peraturan, undang-undang, dan kebijakan pemerintah yang merugikan.
Dan yang terakhir, untuk menyebarluaskan kegiatan-kegiatan riset yang telah dilakukan perusahaan agar masyarakat luas mengetahui betapa perusahaan itu mengutamakan kualitas dalam berbagai hal. Nah, mengingat jenis dan karakter organisasi itu bermacam-macam, maka tujuannya pun sangat bervariasi dan tidak terbatas pada 14 tujuan tersebut. Setiap tujuan organisasi, baik komersial maupun non-komersial, sama-sama memerlukan suatu program yang terencana yang usaha pencapaiannya juga harus disertai dengan kegiatan-kegiatan public relation. Dari beberapa tujuan tersebut, juga dapat disimpulkan bahwa tujuan daripadanya public relation antara lain. Yang pertama, memberikan dan menerima informasi kepada publik. Dalam memberikan informasi kepada publik haruslah informasi yang benar dan wajar serta tidak direkayasa. Jangan sampai informasi yang diberikan itu tidak valid. Selanjutnya, mewujudkan kerjasama yang baik dengan publik. Caranya yaitu dengan mengembangkan goodwill atau kemauan yang baik dan menciptakan kerjasama berdasarkan hubungan yang harmonis dengan publik. Selanjutnya, membuat kesepakatan secara kelembagaan. Nah, kesepakatan yang dimaksud adalah mengenai kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh perusahaan. Jangan sampai terjadi kesalahpahaman antara pimpinan dengan publik atau karyawannya mengenai kebijakan-kebijakan yang telah disepakati. Lalu yang terakhir, mewujudkan saling pengertian antar publik. Nah, sikap saling pengertian perlu ditegakkan supaya terwujudnya suatu sikap yang saling menguntungkan dan tidak akan terjadi masalah antara public relation dengan publiknya. Sehingga untuk mencapai beberapa tujuan public relation, maka seorang public relation harus mampu mengembangkan goodwill dan memperoleh opini publik yang favorable atau menciptakan kerjasama berdasarkan hubungan yang harmonis dengan berbagai publik. Serta kegiatan public relation pun harus dikerahkan ke dalam dan keluar. Nah, itulah penjelasan dari saya mengenai tujuan public relation. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.